You do have a name. My name is Gladiator. Slave! Will you remove your helmet and tell me your name? My name is Maximus Decimus Meridius, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Rasul. Yang kita menikah ini sebagai kuasa, hendaknya kita bisa bersama-sama silaturahmi, jumpa walaupun melalui Zoom, jadi lebih dekat, lebih kenal, dan tentunya malam ini kita bersama-sama akan mengikuti satu momen luar biasa di mana nanti kita akan bersama mengikuti sebuah paparan dan juga diskusi tentunya, di mana kita bisa berinteraksi, bisa langsung tanya, bisa langsung mendebat, atau bisa langsung saling menguatkan satu sama lain dari paparan yang akan disampaikan oleh Profesor Richard dari Gladiator Bangsa dengan tema politik ekonomi dan kebangsaan. Namun sebelumnya, marilah kita mulai dengan bersama-sama mengikuti lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya.
kembali lagi bersama saya Porta Kabayan yang akan memandu Zoom meeting malam hari ini, Gladiator Bangsa dengan tema politik ekonomi dan kebangsaan. Mudah-mudahan setiap kita menyimak bersama, menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama, semakin besar kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Luar biasa. Semangat. Ya, Bapak Ibu sekalian, telah hadir bersama kita semua narasumber yang kita nantikan, dan ini adalah momen yang sangat luar biasa karena dari temanya, dari nama acaranya saja sudah membuat sebuah pertanyaan yang sangat besar ya. Ini apa maksudnya nih? Mau kemana nih lah? Ya, bersama kita sudah hadir Profesor Richard Klaproth yang akan menambah wawasan kepada kita semua. Mudah-mudahan juga ini menjadi spirit untuk perbaikan, untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Tadi sudah ada sedikit arahan, kita berbincang dengan Profesor bahwa pembahasan malam hari ini dari Gladiator Bangsa tentang politik ekonomi dan kebangsaan ini memiliki konsep yang luar biasa. Ada tiga setidaknya konsep yang dimunculkan, yaitu spiritual unity atau penggabungan spiritual, kemudian politik kesadaran, dan politik ekonomi. Ini secara profesor ya, profesor akademisi gitu kan ya, tapi mau bicara dengan konsep spiritual. Nah, ini nih antara akademisi kemudian spiritual. Gimana ini bisa menjadi match, menjadi satu kesatuan pemikiran, sebuah konsep ya yang dikaitkan dengan tema politik ekonomi dan kebangsaan. Nah, mudah-mudahan kita siapkan banyak pertanyaan nantinya tentunya supaya apabila banyak juga nanti rasa penasaran ingin tahu dari konsep ini, kita bisa mendapatkan ya setidaknya pencerahan dan juga spirit untuk ya politik ekonomi dan kebangsaan kita tentunya. Selamat malam Profesor Richard Klaproth, apa kabar? Selamat malam Profesor. Malam Kang Kabayan. Ya, terima kasih sudah kembali hadir bersama kita semua. Hai, sudah membuka. Ya, boleh disapa. Ada Pak Kevin. Ya, selamat malam. Malam. Tenang nih, malam ini bisa ketemu Prof. Ya. Lagi mendengar apa yang Prof nanti akan sharingkan buat kami. Itu kami yakinkan itu akan luar biasa. Ya, begitu Prof. Ya, terima kasih banyak. Ya, Profesor, tadi saya sudah membakar spiritnya nih. Audiens sudah menunggu dan akhirnya memang betul-betul sedang mendambakan sebuah pencerahan tentang visi dari Gladiator Bangsa ini, yang mana pada malam ini kita bersama-sama akan membahas satu tema yang luar biasa, yaitu politik ekonomi dan kebangsaan. Ya, tadi saya juga sudah paparkan 3 hal konsep yang Profesor mau sampaikan tentang spiritual unity, politik kesadaran, dan politik ekonomi. Nah, langsung saja, Prof, mangga, diguar. Oke, terima kasih. Kita semua. Makasih Kang Kabayan. Selamat malam, saudara-saudara, teman-teman. Ada beberapa yang saya kenal, ada beberapa yang ada Ibu Kirti ya. Ibu Kirti, saya udah lama nggak ketemu sama Ibu Kirti ini. Hai, Pak Richard. How are you? Saya nggak buka. Ya. Enggak. Buka sebentar. Ya, pernah ketemu Anda lagi? Iya. Ibu Kirti ini luar biasa ini. Ada Pak Kun, ya. Selamat malam Pak Kun. Ya. Pak Kun selamat malam Prof. Ya, selamat malam. Saya kenal. Ada Peter. How are you, Peter? Selamat malam Prof. Ini ada profesor kita nih, Profesor Aar nih, Ratu Adil nih. Oke, jadi saya terima kasih sekali ya diundang di forum ini. Forum ini lahir dari
hasil bincang-bincang kita gitu ya. Hasil bincang-bincang kita karena kita melihat kita mau memilih pemimpin bangsa kan tahun depan. Jadi saya kira perlu sekali buat kita memilih pemimpin yang terbaik. Karena begitu kita salah pilih, saya tidak pro ke siapa-siapa ya, saya tidak pro. Dan ini lebih didasarkan kepada hutang sejarah saya. Kenapa saya melakukan ini? Jadi kira-kira 15 tahun yang lalu, saya mulai dengan namanya Forum Pencerahan. Ya, di satu TV swasta untuk mencerahkan. Dan kenapa Forum Pencerahan ini penting? Karena kita harus berterima kasih sama pendahulu-pendahulu kita beratus-ratus tahun yang lalu atau beribu tahun yang lalu yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Seperti Galileo Galilei. Kalau dia nggak memberikan pencerahan kepada kita, mungkin sains dan teknologi kita nggak berkembang seperti sekarang. Kita sekarang bisa menikmati berbicara di rumah masing-masing melalui Zoom karena jasa-jasa mereka. Siapa yang bisa membayangkan kita bisa bicara dari rumah masing-masing, bisa dengar suara, bisa lihat wajahnya. Karena itu dimulai dengan ide-ide pencerahan. Seperti Copernicus. Ya, tadi Galileo malah dipersecute, dihukum dia. Lalu ada namanya Bruno Giardino. Bruno Giardino dia dibakar karena dia melakukan pencerahan. Ya, jadi orang-orang yang mau melakukan pencerahan itu selalu tidak gampang. Dan forum ini juga pasti tidak gampang. Dan mungkin akan banyak dilecehkan. Tapi nggak apa-apa, kita mulai saja. Supaya kita bisa mencari kader-kader yang terbaik buat bangsa. Dan kalau kita melakukan pencerahan, kita akan selalu melewati 3 tahap. Tahap pertama apa? Ada yang tahu nggak? Itu menurut Schrödinger ya. Schrödinger dia juga seorang saintis tapi seorang ahli filsafat. Ada yang tahu? Ada yang mau share? Tahap pertama apa? Saya pengen interaktif nih. Ya. Karena saya pikir kita berpikir. Ya, di forum ini saya ingin kita berpikir. Pak Ar, ada ide? Kalau kita melakukan pencerahan, hal pertama apa yang akan kita hadapi terhadap publik? Pertama, akan ditertawakan dan dicemoohkan. Itu stage pertama. Kayak Galileo, Copernicus, siapa aja disebut, you name it. Einstein pun digituin. Ya. Carl Jung digituin juga. Bahkan Elon Musk juga digituin. Akan ditertawakan, dicemoohkan. Yang kedua apa? Step yang kedua, stage yang kedua. Akan ditentang habis-habisan. Di-crucified. Ya, akan di-crucified, disalib. Akan dihina. Terus siap tuh. Kalau saya udah kenyang soal gituan. Tapi hal yang ketiga, akan jadi self-evident. Self-evident akan terbukti dengan sendirinya. Dan dipakai oleh masyarakat, diterima, dan mereka lupa bahwa ada yang mencerahkan. Kayak kita ini, kita lupa. Kita bisa ngomong di Zoom seperti ini, kita lupa. Siapa yang membuat kita gitu? Nggak usah jauh-jauh, sejarah bangsa kita. Kita lupa bahwa kita sekarang statusnya sudah merdeka. Coba kita bawa lagi pikiran kita ke masa lalu. Kalau saya mau cynical gitu ya, kita dijajah sama Belanda itu karena apa? Karena amunisinya kuat, Belanda enggak. Dia bisa menang hanya karena kotoran manusianya dia. Dia bisa menang. Kita dijajah karena tai dari Belanda. Banyak sejarah. Ya. Ya. Jadi kita nggak usah lagi mengagung-agungkan masa lalu kita, kerajaan kita begini, kerajaan kita gitu, waktu zaman ini begini. Iya dulu, sekarang gimana? Tadi saya sampaikan bahwa saya punya utang sejarah karena bapak saya itu adalah tentara Republik Indonesia.
Jadi ketika ibu saya hamil, dia ditugaskan pergi ke Ambon di bawah Slamet Riyadi untuk melawan RMS. Jadi dia berjuang dan berkali-kali hampir mati. Dan ketika itu, ketika pemberontakan sudah hampir habis, dia dikirim ke Jerman, ke Führungsakademie. Kita pernah dengar bahasa Jerman Führer. Nah, Hitler itu Führer. Führer itu pemimpin. Führungsakademie artinya akademi kepemimpinan. Dia satu angkatan dengan Jenderal Sumitro dan lain sebagainya. Dan ketika dia lulus, dan dia lulus terbaik, nomor 1 dari seluruh dunia, dia menonton latihan-latihan NATO. Waktu itu PKI sudah mulai tercium baunya. Dan mortirnya nyasar 9 orang mati, dia gugur. Dikubur di Taman Makam Pahlawan. Jadi ketika saya lihat keadaan bangsa seperti ini, kalau saya diam saja, itu jasad atau tengkorak bapak saya itu akan bangun ya, hidup lagi, dan dia bilang, "Hei, kenapa kau diam saja?" Nah, saya nggak tahu, saudara punya hutang sejarah nggak? Nah, nanti di forum ini juga akan hadir cucunya Haji Agus Salim. Dia juga punya hutang sejarah. Perjuangannya seperti apa? Kalau saudara-saudara orang tuanya tidak berkontribusi, mungkin tidak terpanggil, nggak mengerti kenapa ada forum ini. Nah, jadi mereka itu gladiator-gladiator bangsa yang sudah kita lupakan. Nah, jadi saya harap dari forum ini ada pencerahan, dan mudah-mudahan forum ini akan berjalan cukup lama sehingga kita bisa mendapat gladiator-gladiator bangsa yang terbaik di masa depan.